Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kembali kami panjatkan kepadamu. Terima kasih untuk satu hari baru yang kembali Kau berikan kepada kami. Satu kesempatan baru bagi kami untuk boleh menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu dalam rencana penebusan-Mu bagi kami. Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu, Tuhan yang berbicara ke dalam hati setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 4 ayat 21 sampai 41. Mohon untuk boleh dibaca terlebih dulu seluruh perikop ini, dan mohon Bapak Ibu Saudara juga untuk tetap boleh membiarkan Alkitabnya tetap terbuka sehingga lebih bisa memahami alur daripada perenungan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, Markus 4 ayat 21 sampai 41 ini terbagi atas 4 bagian perikop. Yang pertama itu perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Yang kedua itu adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Yang ketiga tentang biji sesawi. Dan yang keempat itu adalah kejadian angin ribut diredakan oleh Tuhan Yesus. Nah, 3 perikop pertama memiliki tema yang sama, yaitu tentang kerajaan surga. Perikop mengenai benih yang tumbuh dan biji sesawi, keduanya dikaitkan dengan hal kerajaan surga itu terlihat di dalam perikop tersebut. Namun itu tidak terlihat jelas di perikop tentang pelita dan ukuran. Dari mana kita bisa tahu bahwa perikop ini juga berbicara tentang kerajaan surga? Nah, perhatikan untuk ayat 22 dan ayat 25. Ayat 22 mengacu pada hal kerajaan surga yang telah dinyatakan dan tidak lagi menjadi rahasia melalui kedatangan Tuhan Yesus. Dan ayat 25 berkaitan tentang iman pada pemberitaan akan kerajaan surga tersebut. Bagi mereka yang mempunyai iman, maka kepadanya akan diberikan bagian dalam kerajaan surga. Bagi mereka yang tidak mempunyai iman, maka daripadanya semuanya itu akan diambil. Kenapa? Karena jika seseorang tidak memiliki iman di dalam Kristus, maka ia tidak akan beroleh harta sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya perikop ketiga ini juga berbicara tentang hal kerajaan surga. Karenanya 3 perikop ini sama-sama menekankan satu tema yang sama, yaitu perihal kerajaan surga yang sebenarnya itu adalah misteri bagi manusia, tapi sudah dinyatakan dan tidak menjadi rahasia lagi bagi manusia melalui kedatangan Tuhan Yesus, melalui pengajarannya, melalui kehidupannya, terlebih lagi melalui kematiannya dan kebangkitannya pada saat dia ada di dunia ini. Nah, apa kaitannya antara tiga perikop tentang perumpamaan kerajaan surga tersebut dengan perikop keempat mengenai kuasa di mana Tuhan Yesus itu memperlihatkan kuasanya menundukkan alam. Nah, Bapak Ibu Saudara, perikop keempat ini sesungguhnya berfungsi menegaskan bahwa Yesus yang telah mengajarkan perihal tentang kerajaan surga di perikop-perikop sebelumnya itu sesungguhnya adalah Sang Allah itu sendiri. Dialah sang empunya kerajaan surga itu sendiri. Sehingga apa yang diajarkannya mengenai kerajaan surga tidaklah terbantahkan lagi kebenarannya. Buktinya bahwa Yesus itu adalah Allah terlihat dari kuasanya untuk meredakan angin topan hanya dengan cara menghardik. Dan itu pun ia lakukan dalam kondisi yang baru bangun tidur. Yesus hanya berseru, "Diam! Tenanglah." Dan angin itu pun reda, danau itu pun menjadi teduh sekali. Perhatikan kata teduh sekali pada ayat 39. Danau yang tadinya bergolak dengan angin topan yang melanda dan menggoncang perahu dengan sangat hebat sekali. Penuh dengan suara-suara yang menakutkan. Baik suara angin topan, suara teriakan orang-orang yang panik dan ketakutan, suara derak-derik perahu dan barang-barang yang terhempas di dalamnya. Semuanya tiba-tiba menjadi tenang. Tiba-tiba menjadi tenang.
Dan kata teduh sekali ini menggambarkan kondisi air danau yang sama sekali tidak ada riaknya. Sangat tenang sekali. Suatu kondisi yang sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Sehingga orang-orang yang menyaksikannya menjadi sangat takut melihat satu sosok Yesus yang demikian berkuasa. Dan mereka saling bertanya, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun tunduk kepadanya, taat kepadanya. Siapakah gerangan Yesus? Itulah yang ingin dijawab oleh perikop tentang angin ribut diredakan ini. Dan sesungguhnya jawabannya sudah ada di pasal-pasal sebelumnya dan terus dijawab di pasal-pasal sesudahnya. Yesus berkuasa atas kondisi biologis manusia. Begitu banyak orang yang sakit itu disembuhkannya. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal dibangkitkan oleh dia. Dan dalam perikop ini, angin topan yang tiba-tiba muncul entah dari mana oleh beberapa penafsir dikaitkan dengan unjuk kuasa si jahat. Namun topan tersebut hanya bisa menerpa dan menggoncang perahu, membuat para penghuninya ketakutan dan panik. Tetapi topan tersebut tidak berkuasa menenggelamkan perahu yang Tuhan tertidur di dalamnya. Untuk melawan kuasa Tuhan yang telah dibatasi dalam tubuh Yesus yang tertidur saja pada saat itu, si jahat itu tidak berkuasa. Si jahat itu tidak berdaya. Bukankah ini kembali membuktikan kedaulatan kuasa Tuhan Yesus atas alam dan atas si jahat. Dan ini juga menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa. Siapakah yang maha kuasa selain Allah? Jadi perikop angin ribut diredakan ini berfungsi untuk menegaskan keilahian Yesus dan juga berfungsi untuk membuktikan keilahian dari kebenaran pengajarannya akan kerajaan surga. Namun satu hal yang harus kita pahami, Tuhan tidak perlu membuktikan apapun pada manusia. Keilahiannya tidak bergantung pada kepercayaan manusia padanya. Apakah manusia mau percaya padanya atau tidak? Ia tetaplah Allah. Tuhan Yesus mau memperlihatkan kuasanya semata-mata untuk membuat kita percaya kepada Dia. Sehingga ketika kita percaya kepadanya, kita beroleh bagian di dalam kerajaan surga yang diberitakannya tersebut. Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita kenal di dalam pribadi Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa namun juga maha kasih. Kasih Allah adalah kasih yang berkuasa. Di dalam kemahakuasaannya, kasih Allah tidak akan pernah gagal oleh apapun. Baik oleh pemberontakan manusia ataupun oleh upaya-upaya si jahat. Tidak ada yang bisa menggagalkannya. Dan ini terlihat jelas di dalam kematian dan penyaliban Tuhan Yesus. Kaum Farisi dan ahli Taurat mengira rencana mereka itu sudah berhasil menyingkirkan Tuhan Yesus. Namun bukankah Alkitab sudah mencatat terlebih dulu bagaimana Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga. Kita sudah memasuki minggu ketiga Prapaskah. Mari kita sama-sama renungkan kembali bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa itu mau menggunakan kemahakuasaannya untuk mengerjakan kasih-Nya yang pasti sanggup menyelamatkan para pemberontak dan pendosa seperti kita. Bahkan sampai mengorbankan anak tunggalnya. Dan bagaimana kita yang telah beriman padanya meresponi kasih-Nya tersebut. Adakah hidup kita yang telah ditebusnya itu sudah kita hidupi sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan rencana penebusannya? Ini adalah pertanyaan yang klise. Terus menerus kita tanyakan. Tapi apakah jawabannya? Kita sudah tahu jawabannya. Tapi apakah kita sudah benar-benar menghidupi kehidupan yang telah ditebus Allah itu sesuai dengan kehendak-Nya dan sesuai dengan rencana penebusannya? Mari Bapak Ibu ambil waktu sejenak secara pribadi di hadapan Tuhan. Masing-masing datang ke hadapan Tuhan. Renungkan kembali bagaimana kita telah menjalani hidup kita.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa namun juga Allah yang maha kasih. Allah yang telah menunjukkan kemahakuasaannya, namun Allah juga yang telah menunjukkan kesempurnaan kasih-Nya. Dan di dalam perpaduan kemahakuasaan-Mu dan kasih-Mu yang sempurna, Tuhan, Engkau telah merencanakan satu kehidupan yang sempurna di dalam kekekalan bagi setiap kami. Manusia-manusia ciptaan-Mu yang sesungguhnya tidak layak, karena kami terus memberontak, kami terus berdosa walaupun kami telah ditebus, namun kami terus-menerus jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa. Ya Tuhan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan belas kasihan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami di dalam darah penebusan Kristus Yesus yang sempurna. Dan biarlah Bapa, Engkau juga memberikan kepada setiap kami hati yang sungguh-sungguh mau bertobat. Bertobat dari kehidupan lama kami yang telah Engkau tebus, menuju kepada kehidupan baru yang telah Engkau tetapkan. Dan telah Engkau firmankan bagaimana kami harus menghidupinya. Tuhan yang tolong setiap kami. Tuhan yang mampukan di dalam ketidakmampuan kami. Di dalam keterbatasan kami, Tuhan yang cukupkan. Karena Engkau Allah yang berkuasa. Di dalam kasih-Mu yang sempurna dan dalam kemahakuasaan-Mu, Kau sanggup mewujud nyatakan segala rencana-Mu yang telah Kau tetapkan bagi setiap kami. Baik pribadi lepas pribadi, maupun secara keseluruhan sebagai satu umat-Mu yang menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan biarlah puji-pujian kami akan Engkau boleh benar-benar kami hidupi di dalam kehidupan kami. Amin. Selamat menghidupi kehidupan yang memuliakan Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya dan sesuai dengan rencana penebusannya bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.